Iya. Jangan lupa bilang takutnya ya adik-adik. Pergi ke pasar beli semangka. Jangan lupa beli pepaya. Ilmu teknologi semakin meraja. Mari kita belajar dengan gembira. Baik adik-adik, para ahli pernah mengatakan bahwa digitalisasi itu adalah pengelolaan data atau informasi dari bentuk analog ke dalam bentuk digital, atau mengadopsi informasi itu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam berbagai bidang termasuk manajemen dan bisnis. Adik-adik ini kan jurusan pemasaran yang untuk saya. Mungkin adik-adik bertanya, Kak, mengapa digitalisasi administrasi SDM dan keuangan itu penting? Yang pertama itu adik-adik ada tantangan administrasi manual, tingkat kesalahannya tinggi. Yang kedua itu waktu dan tenaga yang tidak efisien dan harus membutuhkan ruangan yang cukup. Saya memberikan salah satu contoh kepada adik-adik. Begini cara membuat laporan keuangan kalau adik-adik nanti tamat dari SMK, bekerja di salah satu perusahaan besar, pasti tidak lagi menemukan secara tulis ya, atau mencatat gitu adik-adik. Boleh bisa screen ke Google, ketik Drive. Mungkin adik-adik bisa dipraktekkan juga, masukin ke Google, ketik aja Drive. Nah, di sini ada tulisan baru. Coba klik di tulisan baru, terus tambah ini mas. Nah, adik-adik bisa lihat di situ ada namanya Google Speedset. Nah, Google Speedset ini coba ditampilkan mas. Nah, ini tampilannya model mungkin adik-adik kenal dengan aplikasi Excel ya. Ya, tampilannya macam Excel, tapi ini ada kelebihannya adik-adik. Nah, nanti kalau adik-adik coba ditulis aja mas, misalnya laporan keuangan gitu. Nah, di sini adik-adik bisa mengamankan data, maksudnya informasi yang tercatat di sini itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, walaupun ini sistemnya link gitu ya adik. Walaupun adik-adik share linknya ke teman-teman semua, tapi kita bisa membatasi aksesnya. Coba dibagikan di sini mas. Di sini adik-adik bisa lihat. Nah, di sini kalau misalnya disimpan aja mas, disimpan. Nah, di sini kalau misalnya udah disimpan di sini dibatasi mas. Nah, di sini adik-adik bisa melihat. Nah, itu bisa dibatasi dan siapa saja yang bisa memiliki mengakses link ini. Kalau misalnya ini link nanti saya share ke adik-adik. Kalau misalnya saya di sini dibatasi, hanya yang emailnya masuk di sini yang bisa melihat link tersebut, walaupun menyebar kemana-mana linknya. Tapi kalau saya buka siapa saja yang memiliki link, otomatis apa yang saya sudah buat itu berarti bisa dilihat oleh semua orang. Di situ juga nanti saya aturnya sebagai penglihat atau pengomentar atau editor. Kalau penglihat itu orang lain itu cuma melihat doang laporan keuangan kita, tapi dia tidak bisa mengomentari. Tapi kalau pengomentar, dia bisa mengomentari bahwa ini ada tingkat kesalahannya di mana. Tapi kalau untuk editor, adik-adik bisa mengubah semua data yang saya buat di sini. Itu kelebihan dari Google Speedset ini. Mungkin bisa dikeluarkan lagi ke materi tadi. Yang berikut itu ada manfaat digitalisasi tadi. Manfaatnya itu adalah meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan menghemat biaya. Nah, akurasi, transparansi itu artinya apa? Transparansi itu pekerjaan kita lebih cepat dengan sistem digital, atau sering kita sebut dengan kita ini sistem generasi Z ya. Di era generasi Z itu seperti kita semua serba digital adik-adik, tidak lagi menggunakan secara manual. Nah, akurasi itu artinya apa? Berarti pekerjaan kita itu minim, tingkat kesalahannya berkurang gitu ya, untuk tingkat kesalahannya. Ya, transparansi itu data yang kita akses di digital itu kapan saja bisa dilacak. Katakan laporan keuangan itu tahun 2010 itu bisa dilacak lagi. Tinggal adik-adik ketik aja di Google misalnya laporan keuangan tahun 2010. Menghemat biaya itu otomatis. Perusahaan itu dengan menghadirkan sistem digital, perusahaan itu menghemat biaya pengeluaran operasional. Nah, yang berikut itu bagaimana sih penerapan digitalisasi administrasi SDM? Yang pertama itu ada sistem informasi manajemen sumber daya manusia.
ini menyangkut di data diri kita. Kalau kita sudah terima di perusahaan, itu kita nanti ada data diri kita yang masuk ke template perusahaan. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, jabatan, dan masa kontrak pekerjaan kita. Itu informasi manajemen SDM. Yang kedua itu otomatisasi proses. Nah, adik-adik pernah buat CV atau buat sesuatu yang secara otomatis belum? Kalau Canva itu menurut saya masih manual, karena dia masih sistem edit-edit. Ini cara yang bisa saya tunjukin kepada adik-adik supaya suatu saat lulus dari SMK Taiga Berdiri mau melamar kerja tapi bingung cara buat CV-nya bagaimana. Mungkin bisa ke Google Mas. Adik-adik bisa ketik aja tag resume namanya. Tulisannya CARE. Nah, tulisannya seperti ini, mungkin bisa langsung ke WA saya terus. Nah, mungkin di atas. Nah, itu ada link. Nah, ini linknya. Karena saya sudah daftar, sehingga tampilannya seperti ini adik-adik. Nah, di pembuatan CV yang mudah dibangun. Nanti di sini ada tampilannya ya nih. Ini saya sudah isi datanya. Nanti adik-adik tinggal mengisi aja data, misalnya nama, terus email, terus bawah. Nah, di sini misalnya alamat, kode pos dan lain sebagainya. Lanjut ke bawah, terus sampai ke langkah selanjutnya. Nah, ini deskripsi misalnya profil kita. Misalnya saya sarjana desa dengan latar belakang pendidikan manajemen sumber daya manusia, bisa bekerja sama dengan tim. Gitu. Seperti ini adik-adik. Nah, terus di bawah Mas. Nah, adik-adik tinggal ikutin aja arahannya ini. Nah, berikutnya nanti Mas ke bawah. Nah, ini sistem otomatis ya adik-adik. Nanti tinggal diisi aja. Mas, lagi selanjutnya. Nah, ini pemilihan template-nya kan adik-adik sudah isi tadi secara otomatis data-data adik-adik. Nah, dia sudah ada pilihannya. Misalnya seperti ini Mas. Ini. Nah, tampilannya seperti ini, adik-adik bisa pilih warna. Misalnya mau diganti warna. Nah, desainnya udah seperti ini. Kalau adik-adik nanti kalau tamat membuat CV otomatis itu pakai aja kayak resume di Google. Nah, tampilannya seperti ini ke bawah Mas. Nanti kalau udah diisi tinggal kembali lagi. Nah, ke bawah. Nah, terus ini kan ada dulu ya. Kalau ini kan berbayar. Kalau yang gratis itu cuma 2 atau 3 kali aja membuat CV-nya. Coba saya tunjukkan CV-nya modelnya tadi. Coba ke file. Yang CV saya tadi. Nah, inilah modelnya kalau sudah desain secara otomatis ya adik-adik. Adik-adik bisa lihat seperti inilah model CV kalau misalnya sudah dibuat di resume tadi. Nah, bagaimana sih Kak untuk cara mengirimnya ke perusahaan? Kalau sekarang itu tidak lagi kita datang langsung ke perusahaan membawa CV kita adik-adik, tapi kita menggunakan email. Nah, coba kembali ke Google Mas. Ke Google, adik-adik bisa buka handphone di Gmail. Nah, klik aja email gitu. Email. Enter. Akun Google. Adik-adik kan punya akun Google semua ya di sini ya. Otomatis nanti munculnya seperti ini di tulisan, klik di tulisan. Tulisan di atas. Tulisan. Nah, kepada ini adik-adik atau saya boleh minta emailnya adik-adik supaya saya bisa aplikasikan nanti. Ada yang berkenan untuk memberikan email ke sini supaya adik-adik tahu nanti ternyata betul yang dijelaskan bahwa inilah modelnya kalau kita melamar di perusahaan nanti. Nanti di sini masukin email perusahaan. Di subjek ada yang berkenan untuk memberikan emailnya kan? Sama Firza. Oh, ya silakan ya Kak. Oh ini lagi. Boleh kesini Kak? Ini ketik sendiri. Enggak @gmail.com-nya aja. Makasih. Subjeknya itu isi aja di subjek. Cuma nih, ya? Di subjek Mas. Langsung aja. Pentingnya apa? Ini subjek. Itu emailnya udah benar? Oh iya belum. Belum. Dulu. Oke. Ini ya. Nah, di sini subjeknya tulis ada lamaran pekerjaan. Lamaran pekerjaan.
Nah, di bawah sininya deskripsi, tulis saja misalnya kepada yang terhormat HRD perusahaan A, kepada yang YTH HRD perusahaan A misalnya, nanti perusahaan A. Nah, misalnya saya sekretaris desa ingin melamar posisi accounting misalnya. Saya sekretaris desa ingin melamar di bagian accounting di perusahaan yang Bapak pimpin, misalnya seperti itu yang tadi. Nah, di bawahnya itu seperti Lu semua nih? yang kita ada coba. Ya. Nah, di bawah sini ini ada tulisan begini, ada klik di sini Mas, di sini Mas. Di sini. Nah, lampirkan file. Nah, pilih CV yang kalian sudah buat secara otomatis tadi. Nah, tampil langsung. Open. Klik, oke, open. Nah, tinggal submit, dikirim Mas. Coba adik dicek dulu, muncul nggak emailnya? Ada paket. Nanti udah dapat dari Gope dari kami. Udah muncul nggak? Masuk. Sudah. Nah, seperti itu Pak kira-kira kalau misalnya adik-adik nanti kalau udah membuat CV secara otomatis, tadi di mana tadi membuat CV secara otomatisnya adik-adik? Kayak resume namanya. Nah, tinggal adik-adik ketik aja di Google. Tulang Kak Desa apa namanya? Kayak resume. Nah, kayak resume itu nanti itu membuat secara otomatis. Nah, tulisannya seperti itu. Nah, begini adik-adik tampilannya. Adik-adik tinggal mengisi data, nanti dia buat sendiri. Setelah itu masukin ke email yang seperti yang saya buat tadi. Nah, nanti CV-nya itu terbaca oleh perusahaan. Kalau misalnya nanti HRD-nya misalnya dengan latar belakang pendidikan yang tertera di CV tadi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka adik-adik diminta di video call atau diwawancara langsung oleh HRD-nya baik video call biasanya. Kalau di perusahaan saya seperti itu adik-adik. Nanti kalau misalnya interview secara digitalnya atau secara online-nya sudah selesai, kalau misalnya sudah memenuhi persyaratan dari perusahaannya, nanti besoknya bisa direkrutmen atau bisa langsung bekerja. Mungkin yang di sini ada yang mau bertanya mengenai template atau bagaimana tadi adik-adik? Ada yang masih belum bingung kalau misalnya buat CV secara otomatis? Oke, selanjutnya Mas, slide berikutnya. Pakai simpulan. Yang berikut itu ada analisis data SDM. Analisis data SDM itu mengenai kontrak pekerjaan kita adik-adik. Kalau sistem manual itu begini, saya ambil contoh adik-adik. Kalau dulu kita bekerja di perusahaan, atasan itu menanya untuk melanjutkan atau tidak dengan kontrak pekerjaan kita, bertanya begini. Kalau saya nanya atasan tanya saya, si A itu pekerjaannya baik atau tidak menurut kami, soalnya saya mau resign dia karena kontrak pekerjaannya udah habis. Katakan si A sama si B ini ada masalah pribadi, dia langsung bilang dipecat aja bos. Tapi kalau dengan adanya sistem digitalisasi, atasan itu tidak lagi menanyakan sesama karyawan, tapi dia menganalisis. Menggunakan apa? Lihat dari dia terpengaruh atau tidak dengan perusahaan. Kalau kita memutuskan hubungan kontraknya, nanti ada hal negatif nggak yang muncul di perusahaan. Yang kedua itu lihat dari sistem absensinya, dia rajin apa enggak untuk bekerja gitu adik-adik. Itu kalau sistem analis data, sehingga tidak lagi menanyakan sesama pekerja. Yang berikut itu ada penerapan digitalisasi administrasi keuangan. Ada sistem akuntansi terkomputerisasi. Adik-adik nanti kalau misalnya bekerja di perusahaan di bagian akuntansi, itu ada template tersendiri untuk membuat laporan keuangan, laporan neraca, laba rugi dan lain sebagainya. Itu ada template yang dibuat oleh perusahaan. Bukan sembarangan kita buat misalnya laporan bulan ini sekian, dia ada aturannya karena itu berkaitan dengan pajak. Yang berikut itu ada e-faktur dan pembayaran online, ini berkaitan dengan pajak perusahaan adik-adik. Kalau dulu itu pakai sistem manual yang jadi antri di kantor pajak, tapi sekarang dengan sistem digital, orang itu atau pemilik perusahaan itu datang ke kantor pajak hanya meminta e-fin aja. Dengan e-fin itu nanti muncul ke email kita. Atau mungkin kalau saya diaplikasikan juga mungkin waktunya nggak cukup, sehingga saya akan menjelaskan saja e-fakturnya modelnya seperti apa.
Nah, nanti adik-adik kalau kerja di perusahaan itu ada faktur pajak namanya. Itu bukan lagi secara offline ya, tapi sekarang itu menggunakan by digital, kirimnya lewat email. Yang berikut itu integrasi sistem. Integrasi sistem itu soal keamanan sistem perusahaan. Kalau di perusahaan itu ada bagian IT. Tidak semua data perusahaan itu disebarluaskan. Sehingga ada yang privasi, sehingga ada yang menggunakan PIN atau sandi untuk bisa mengakses data perusahaan tersebut. Berikutnya mas. Nah selanjutnya adik-adik saya ambil garis atau benang merah ya, atau sering disebut dengan kesimpulan ya adik-adik. Tadi mas Kak Ami sudah menjelaskan tentang era 5.0, Kak Andri telah menjelaskan tentang penerapan digital era generasi Z misalnya. Nah di sini saya memberikan kesimpulan adik-adik bahwa menghadapi dunia kerja 5.0 itu SMK dituntut untuk melahirkan SDM yang adaptif dan berdaya saing global melalui digitalisasi administrasi SDM dan keuangan serta optimalisasi layanan yang berkualitas berbasis teknologi. Pendidikan vokasi tak hanya menjawab tantangan zaman tapi juga membentuk masa depan yang unggul dan kompetitif. Saya juga alumni SMK. Saya yakin dan percaya anak SMK itu bisa bersaing di dunia kerja. Yakin dan percaya aja. Cuma kita beda jurusan aja. Kalau adik-adik ini saya dibutuhkan di perusahaan. Kalau saya dulu jurusan tour guide atau guiding gitu ya untuk menghandle tamu mancanegara. Nah adik-adik mungkin itu saya dari saya tutup dengan sebuah pantun lagi ya adik-adik. Boleh kan? Boleh. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jangan lupa bilang cakepnya ya adik-adik. Belum. Pergi ke pantai bermain pasir. Cakep. Berteduh sedikit di bawah pohon kelapa. Cakep. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan yang sudah hadir. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.